Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Temanya hari ini adalah The Man of Action. Kita ambil dari tokoh Petrus dan diambil dari surat 1 Petrus. Kalau terjemahan Indonesianya artinya orang yang bertindak. Oke, apa maksudnya di sini nanti kita melihat, tetapi sebelumnya ya, kita belajar dulu tentang hubungan Petrus dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Petrus telah mengikuti Tuhan Tuhan Yesus selama Yesus di muka bumi 3 tahun lebih. Walaupun dia mengikuti 3 tahun, tapi di akhir 3 tahun itu Petrus justru menyangkal Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, walaupun 3 tahun dia ngikutin Tuhan, dia tinggal bersama, melihat mujizat, ya, Petrus tetap melakukan kesalahan. Oke? Dan ketika dia melakukan kesalahan, akhirnya ketika Yesus bangkit, Yesus pun tetap mempercayakan dia, memulihkan dia. Bahkan Petrus dianggap adalah pemimpin daripada para rasul dan dijadikan ketua ataupun pemimpin gereja di Yerusalem. Oke? Dengan pemulihan ini, dia sudah bertobat. Apakah dia sudah jadi beres? Enggak, ternyata. Ya, suatu saat Petrus ketika sudah menjadi tokoh gereja, pemimpin gereja, ditegur oleh Paulus yang dianggap juniornya. Ya, ditegur secara terbuka, artinya apa? Di depan banyak orang. Nah, di dalam surat Galatia 2 ayat 11 tulis begini, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku, itu Paulus, berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Ya, karena dia munafik. Paulusnya itu munafik, bukan Paulus, Kefasnya, Petrusnya munafik. Anda baca nanti tepatnya bagaimana. Yang saya mau sampaikan bahwa Petrus walaupun pemimpin, sudah dipulihkan, mengalami jamahan Tuhan luar biasa, tetap melakukan kesalahan. Galatia ditulis kira-kira di tahun 53. Surat 1 Petrus ditulis tahun 65, 12, kira-kira 12, 10 sampai 12 tahun setelah surat Galatia. Artinya pasti ya, ketika Petrus menulis surat 1 Petrus, dia sudah berusia dan dia pasti ingat kejadian-kejadian ini. Oke? Jadi, saya mau katakan ketika Anda baca surat 1 Petrus, Anda kalau mau melihat pada hubungan yang sekali-kali saya bilang, sesuatu ketika Anda membaca dengan hubungan, ada hal yang akan terbuka lebih dalam lagi. Nah, tetapi kalau Anda mau baca dalam hubungan, Anda harus ngerti dulu ya isi hatinya. Dan saya melihat bahwa isi hati Petrus adalah orang yang ngerti kelemahan, orang yang tahu bahwa manusia bisa gagal siapapun dia. Dan Petrus adalah gambaran orang percaya. Petrus mewakili gereja. Gereja adalah orang percaya. Bahwa orang percaya dapat melakukan kebodohan, kesalahan walaupun dia sudah mendapatkan jamahan Tuhan. Jadi adalah kebodohan kita kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Dan Tuhan juga nggak mau. Bahkan sekalipun pemimpin. Ketika Anda menggembar-gemborkan, menghebatkan, membanggakan pemimpin, Anda akan kecewa. Mereka pun manusia yang bisa gagal dan bodoh, melakukan kesalahan. Kalau dianggap pemimpin nggak pernah salah, Anda juga bodoh. Oke? Alkitab tidak pernah mengatakan pemimpin nggak pernah salah. Yang nggak pernah salah adalah Tuhan. Jadi dari Petrus Anda bisa belajar bahwa Petrus adalah pribadi yang ngerti kelemahan, kegagalan, keterbatasan karena dia sendiri kok. Bukan ketika dia masih muda. Ketika dia jadi pemimpin gereja pun dia melakukan kesalahan. Oke, jadi sehingga ketika Anda baca kitab 1 Petrus, Anda udah ngerti dong, ya Petrus pasti tidak menuntut kemampuan orang. Sehingga ketika Anda baca, contohnya Anda baca 1 Petrus 4 ayat 17-18, ya, mungkin kita lihat sebentaran ya case-nya. Dikatakan begini, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri pertama-tama dihakimin. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan mereka yang tidak percaya Injil? Ya? Wow, mungkin ada langsung kita dihakimin. Terus dikatakan lagi, dan jika orang benar, siapa orang benar? Saya nih, kita ini. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Wow,
Ayo, kita hampir nggak diselamatkan loh. Kenapa? Karena ketika kamu dihakimin, kamu didapatkan tidak berkenan. Apakah iya? Ya, apakah itu yang Petrus maksudkan? Bahwa keselamatan karena kelayakan, ketika kamu dihakimin, diadilin, oh kamu layak, maka kamu boleh masuk ke surga. Apakah orang yang pernah dan ngerti tentang kelemahan kegagalan akan menonjolkan perbuatan, sedangkan dia sendiri tahu? Petrus waktu nulis sudah usia, udah tua, jadi pasti lebih bijak. Dia sendiri tahu dia aja gagal. Apakah dia mau menonjolkan ini? Tentu tidak. Oke, jadi pasti enggak lah tuh. Petrus nggak mau itu. Apalagi di ayat lain, di bagian lain, misalkan Roma 8 ayat 1 dikatakan, sekarang nih, ya kapan sekarangnya? Ketika Anda sudah terima Yesus, tidak ada penghukuman atau penghakiman atau pengadilan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pak, kalau gitu apa dong maksud Petrus? Kalau kita harus taat, kita harus kudus, ya. Nah, pokoknya yang pertama Anda harus tahu dulu bahwa walaupun Roh Kudus yang menulis melalui Petrus, tetapi Roh Kudus pun memakai ya pengalaman hidup Petrus, karakter Petrus. Anda ingat Petrus orang yang cepat bertindak, ya, man of action makanya. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, ini saya kasih unjuk. Ini apa? Wow, kecil-kecil Pak, nggak lihat. Nggak apa-apa, Anda nggak perlu lihat, Anda nggak perlu baca. Kalau Anda baca, ntar nggak habis. Oke, nah sekarang ini adalah salinan dari surat 1 Petrus pasal 1 sampai pasal 5, walaupun pasal 5-nya nggak semua karena nggak cukup. Oke. Nah, Anda lihat, perhatikan yang kuning merah, kuning merah, kuning merah. Banyak nggak? Banyak kan? Dan itu kata yang sama. Kata apa sih, Pak? Ya, Anda ngelihat kata yang sama ini apa nih? Sorry. Ini dia kata yang sama. Ini diperbesar, ya. Kata telah. Jadi nih di sepanjang surat Petrus telah itu ditulis begitu banyak. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena kata telah berarti telah terjadi, telah diberikan. Ada suatu kepastian. Kepastian apa nih? Ya, kalau Anda baca nanti akan melihat dengan fokus pada telah nih sekiranya ya. Bukan fokus pada tuntutan perbuatan, enggak, pada telah. Anda akan melihat bahwa Petrus mengerti kemampuan manusia, maka dia tidak mengandalkan diri dia ataupun manusia. Apa yang diandalkan? Telah. Apa telahnya ini? Anugerah Allah telah diberikan. Sehingga dengan kata lain, the man of action, Petrus mau orang bertindak, perbuatan orang kelihatan. Tetapi buat Petrus yang pertama adalah mereka tahu mereka telah diberikan anugerah sehingga mampu melakukan yang benar, mampu melewati tekanan, mampu menang atas cobaan dari si iblis, bukan dari Tuhan. Oke? Apalagi surat Petrus ditulis untuk orang-orang yang ada di Roma, umat Kristen yang ada di Roma yang dianiaya sama Kaisar Nero. Yang aniayanya mengerikan sekali. Ya. Nah, Anda lihat sendiri, jadi Yohanes dan Petrus dan Paulus juga itu tokoh-tokoh dan semua saling melengkapi. Oke, Yohanes adalah rasul yang menekankan kepada kasih, perasaan hati, maka dia selalu dalam surat-suratnya maupun kitab Yohanes menekankan Anda ada di dalam Yesus, Anda dikasihi. Orang percaya ada di dalam Yesus. Maka kalau Anda di dalam Yesus, Anda aman. Oke? Anda nggak perlu lakukan apa-apa. Anda di dalam Yesus. Tapi bukan berarti orang yang di dalam Yesus artinya nggak lakukan apa-apa. Anda harus baca Petrus. Petrus itu the man of action. Dia berenang. Dia mau jalan di atas air. Oke? Dia langsung duluan yang berdiri. Dia yang langsung jawab pertanyaan Yesus. The man of action. Maunya lihat perbuatan. Oke? Nah, makanya surat-surat Petrus menekankan ketika dia sudah beres sama Tuhan, sudah mengenal Tuhan, dia menekankan Tuhan telah memberikan orang percaya
kuasa untuk hidup benar. Dan kuasa itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau dari manusia, dia tahu manusia gagal. Ini dirangkum di dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahi, kuasa dari Tuhan, kuasa milik Tuhan, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Anda mampu hidup saleh, hidup benar, karena ada kuasa yang telah diberikan kepada kita. Oke? Jadi dengan kata lain, Petrus mau menunjukkan kepada kita, berhentilah hidup bagi Tuhan. Wow, mungkin Anda kaget. Bapak ngajarin apa nih? Masa kita nggak berhenti hidup bagi Tuhan? Sedangkan nyanyian yang hidup bagi Tuhan, yang menyatakan kita hidup bagi Tuhan begitu banyak. Ya? Enggak ya. Berhenti hidup bagi Tuhan dengan kekuatan kita. Anda harus ingat yang selama ini kita sering sebut, kita sering tekankan, kerajaan surga, Tuhan Allah tidak pernah menjadikan kita sumber. Sumbernya adalah Dia. Oleh sebab itu, Petrus menunjukkan, the man of action, menunjukkan, izinkan Tuhan menghidupi kita. Izinkan Dia melayani kita. Jangan bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan seumur hidup kau. Tetapi Anda tidak pernah mengalami dan melihat Tuhan melayani Anda. Ingat, bukan melayani sebagai hamba, tetapi melayani ketika Anda gagal. Tuhan datang seperti Dia datang kepada Petrus di tepi danau Galilea. Ketika Petrus juga tidak ketakutan, Tuhan datang kepada dia. Itu namanya melayani. Jangan bilang, Tuhan, hidupku buat melayani Tuhan, tapi Anda nggak pernah mengalami bagaimana Tuhan melayani Anda. Dan bukannya dulu, sampai sekarang pun banyak di bagian di hidup kita harus dilayani Tuhan. Contohnya, luka batin. Contohnya, rendah diri. Tuhan nggak mau rendah diri. Izinkan Dia melayani Anda. Maka Anda akan mendapatkan kekuatan. Maka Anda akan melihat kuasa itu, dan kuasa itu Anda pakai untuk melayani Dia. Amin. Ini luar biasa. Ini sesuai dengan firman Tuhan Galatia 2:20. Ini dipakai oleh orang-orang senang dan orang ingat. Jadi jargon. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Wow, kata-kata ini luar biasa dan dipakai orang kadang-kadang untuk menyatakan, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang hidup. Tapi jujur ngomong, ketika kita ngomong gitu, kita gagal lagi. Kita egois lagi. Kita mikirkan diri kita lagi. Ya enggak? Jujur kan begitu? Akhirnya apa yang terjadi ketika kita ngomong begitu? Akhirnya kita tertuduh. Kita jadi open space untuk dipanah-panah oleh si iblis. Kita berdiri di tempat terbuka untuk dipanah oleh si iblis karena kita mengandalkan. Dan kita nggak ngerti bahwa kita harus, apa maknanya Kristus yang hidup dalam diri saya? Maknanya adalah, izinkan Dia melayani Anda. Izinkan karya Dia mencukupi setiap kebenaran hidup Anda dan saya. Izinkan Dia, karya Kristus, mencukupi setiap aspek kehidupan Anda. Kalau Anda perlu hidup kudus, izinkan karya Yesus memberikan Anda, melayani Anda untuk Anda mendapatkan status sebagai orang kudus. Kalau Anda perlu untuk menjadi orang yang setia dan taat, izinkanlah juga ketaatan kesetiaan Tuhan melayani Anda sehingga Anda mendapat status orang yang taat, orang yang setia. Sehingga Anda melihat kekuatan itu terus mengalir dan Anda bisa menjadi man of action, menjadi orang yang bertindak berdasarkan kesetiaan Tuhan sehingga Anda bisa punya kekuatan untuk setia. Saudara-saudari, Alkitab bicara
hal-hal yang adikodrati. Kalau kita mengadakan diri kita bukan adikodrati. Tapi ketika Anda dan saya mengizinkan Kristus melayani Anda, karya Kristus menjadikan Anda orang benar, karya Kristus menjadikan Anda orang kudus, maka kuasa yang adikodrati itu akan datang, akan menghidupkan kita, sehingga Anda bisa berlaku benar. Anda mulai bisa dituntun untuk hidup kudus. Amin. Ini dia. Sehingga semua katakan, ya, ketika kita berusaha berkenan, bersetia dengan kekuatan kita, hasilnya adalah kalau kita berhasil, kita lebih baik dari yang lain, kita jadi sombong. Kalau kita gagal, malu kita, rendah diri, merasa nggak layak di depan Tuhan. Nah, Tuhan pasti nggak jawab doa saya. Kabar gembiranya, jawaban ataupun hal dan kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan tidak dipengaruhi oleh kelemahan kita. Asalkan diizinkan Roh Kudus menghidupkan kita, melayani kita dengan karya Yesus, bukan dengan yang lain. Apa yang Yesus sudah bayar, itulah yang menopang dan menghidupkan Anda. Di kayu salib, Yesus telah membayar kebenaran Anda, sehingga Anda dan saya telah jadi orang benar. Itu artinya mengizinkan Tuhan menghidupi kita. Kristus hidup di dalam diri saya. Ini yang harus jadi, ya, bukan hanya sekedar jargon. Oke? Seolah kita orang yang rohani, tapi Tuhan bukan mau kita jadi orang rohani. Tuhan mau kita menjadi makhluk roh yang dihidupkan oleh roh Dia. Oke? Nah, inilah ketika Anda mengizinkan, kuasa supernatural itu datang. Oke? Nah, ini kalau diringkas, prinsip the man of action. Ya, ingat bahwa kerajaan Allah, Tuhan tidak pernah bersumber kepada Anda, manusia, pada kita. Selalu dari Dia. Sehingga kita harus mulai dari Tuhan. Yesus Kristus, izinkanlah Yesus Kristus melayani Anda. Ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya kebutuhan, ketika Anda lemah, ketika Anda gagal, ketika Anda tidak berdaya, izinkan kuasa Tuhan menghidupi kita. Jangan condemn diri Anda, jangan menghakimi diri kita, jangan mengutuk diri kita, jangan berhenti atau menganggap kalau saya punya masalah, saya punya kelemahan, kalau saya pernah gagal, saya sudah tidak layak melayani Tuhan, saya sudah tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tidak, kebaikan Tuhan tidak dibayar oleh kehebatan kita, tetapi dibayar oleh karya Tuhan Yesus, kesetiaan, ketaatan, korban Tuhan Yesus. Izinkan itu menghidupkan, izinkan Kristus hidup di dalam Anda, baru Anda bisa hidup bagi Dia. Baru kita bisa melayani Dia. Oke? Hari-hari ini gereja banyak mengajarkan pengajaran-pengajaran yang menyuruh kita pakai kekuatan manusia karena kita udah tercemar dengan prinsip dunia. Dunia atau kekuatan manusia ada batasnya, bukannya jelek, ada batasnya. Oke? Bukannya nggak bekerja, tapi ada batasnya. Petrus tahu dan ngerti. Dia tulis surat ini, dia sudah cukup usia, cukup bijaksana untuk tahu tentang melihat kegagalan dia, aib dia. Malu, tapi tetap Anda lihat. Dia tetap bisa berdiri sebagai leader, pemimpin gereja. Karena dia tahu Yesuslah yang melayani kelemahan dia. Yesuslah, karya Yesus, kuasa Tuhanlah. Tapi ibu, seringkali kita dituduh sekali. Ya enggak? Mau jadi ibu yang baik, wah nggak tahu kita meledak. Mau jadi ibu yang baik, aduh, kita kadang juga kemana-mana nggak benar, gitu ya. Ataupun jadi istri yang baik. Nah, lalu mulailah kita merasa akhirnya iblis menuduh kamu nggak layak lah. Nanti juga gara-gara kamu, anak kamu gagal. Jangan mau. Oke? Segala yang baik datang dari Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus telah bayar. Itu namanya Tuhan yang melayani kamu. Maka Anda akan melihat ada kekuatan nanti yang adikodrati yang memampukan Anda menjadi ibu yang baik.
istri yang baik. Amin. Betapa melegakan, bukan hanya buat Anda, tapi juga buat kita semua, termasuk buat yang berbicara ini saya sendiri. Oke? Jadi akhirnya konklusinya, kerajaan Allah selalu dimulai oleh Tuhan. Ya, semakin kita mengizinkan Dia menghidupkan kita, melayani kita lewat karyanya, semakin ada kuasa ilahi, kuasa adikodrati bekerja dalam hidup kita dan memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup benar, ya, sehingga kita bisa setia, kita bisa taat, kita bisa melakukan firman-Nya, kita bisa berlaku kudus. Amin. Izinkan Tuhan melayani Anda, bahkan ketika Anda pun gagal, jatuh, karena Anda tetap anak. Inilah, maka Anda akan melihat Anda mampu ketika Anda mengizinkan Tuhan bekerja. Oke, kita cukupi dulu. Kalau ada pertanyaan ataupun nanti ada hal-hal yang lain, Anda silakan bertanya secara pribadi. Tuhan berkati. Amin.